Shalom, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera buat kita semua yang sedang menonton channel ini. Di pagi yang indah ini, marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ingin menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Dalam bahasa Batak dikatakan, marbias-bias di rohani Jehovah mida sakap-sakap akanaroa. Alai pitado di jolona aka pakatayon sian holong ni roha. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hukum pidana atau hukum kriminal, setiap tindakan pidana dapat dikatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan melihat tindakan perbuatannya. Artinya, setiap tindakan manusia dapat dikatakan bersalah ketika manusia telah melakukan kejahatan. Namun, dalam kekristenan, hal ini sangatlah berbeda. Manusia dapat dikatakan bersalah ketika ia mulai memikirkan, berkeinginan dalam melakukan kejahatan. Teks-teks dalam Alkitab sering berbicara tentang hal ini. Misalkan saja perintah ke-10 dari 10 perintah Tuhan, yang mengatakan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. 2 kali disebutkan kalimat jangan mengingini, yang artinya jangan sekalipun pernah terbersit dalam pikiran dan hasrat kita untuk mengingini kepunyaan sesama kita. Pun demikian dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang mengatakan rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Rancangan dalam hal ini ketika manusia masih bermaksud dan merencanakan tindakan kejahatan dan belum melakukannya, atau dengan kata lain masih sebatas pemikiran dalam akal dan keinginan dalam hati seseorang ataupun sekelompok orang. Hal ini termasuk kekejian bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dituntun pada kesucian dengan wujud perkataan yang ramah. Mengapa perkataan yang ramah dapat menghantarkan kita pada kesucian? Karena keramahan lahir dari pemikiran dan perasaan yang penuh kedamaian. Diperlukan pengendalian atau mengontrol diri dalam mewujudkan perkataan yang ramah. Tidak ada orang yang mampu berkata ramah secara tulus apabila pemikiran dan perasaannya tidak memiliki kedamaian. Itu sebabnya ketika Tuhan menuntun kita berkata ramah, hal itu karena Tuhan menginginkan kedamaiannya membungkus pemikiran dan perasaan kita. Kedamaian dalam pemikiran dan perasaan ini yang kemudian akan mentahirkan atau menyucikan hidup seseorang, sehingga semua perkataannya pun penuh keramahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, rancangan dan perkataan adalah 2 kata kunci dalam firman Tuhan hari ini. Kebaikan dan keburukan keduanya tergantung pada pemikiran dan perasaan orang yang menciptakannya. Namun yang pasti, kejahatan akan selalu bersifat melukai, bukan hanya sesama kita manusia, melainkan juga Tuhan kita. Karena itu,
Jangan izinkan kejahatan menguasai hati dan pemikiran kita. Dan jangan berencana ataupun berkata tanpa memikirkan perasaan Tuhan juga. Tetap mawas diri dan mengendalikan diri kita. Penuhi kedamaian dalam hati dan pikiran kita. Biarlah hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita sampai saat ini kita jadikan sebagai jalan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan menjaga kesucian hidup kita, baik dalam pemikiran, perasaan, perkataan, maupun perbuatan. Amin, kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami menyadari kelemahan kami, sehingga kami selalu datang padamu sebelum memulai segala aktivitas kami. Firman-Mu mengingatkan kami untuk menjaga kesucian hidup yang Kau anugerahkan bagi kami, dan tidak mengizinkan kejahatan menguasai pikiran ataupun perasaan kami. Mampukan kami selalu memakai hidup kami menjadi sukacita bagi-Mu, Tuhan. Segala aktivitas kami hari ini, sertai dan tuntun kami selalu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat beraktivitas buat kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.